Kalau semua orang Islam kayak Buya Sakur, kayak siapa itu Panji Gumilang, kayak Gibran, nggak akan ada yang murtad dari Islam, saudara. Tapi karena berkat ada orang-orang Islam yang compong-compong ini, maka banyak sekali orang Kristen, saudara ya, banyak yang karena mereka mulai menyadari agama kok compong menengene, saudara ya. Nah, saudara, ini cukup mengejutkan, saudara ya, cukup mengejutkan. Ternyata Buya Sakur ini orang Muhammadiyah yang selama ini banyak orang menuduh Muhammadiyah ini sadis dan segala macam ya. Tapi sebenarnya mereka sama saja, saudara. Kemudian Buya Sakur dilaporkan polisi, lalu Buya Sakurnya balik ngancam. Ya sudah, nanti semua orang yang berkata Muhammad ini buta huruf, saya laporkan balik. Tambah edan, saudara. Buya Sakurnya malah bilang begitu. Siapa saja yang berkata bahwa Muhammad buta huruf, sama dia akan dilaporkan ke polisi juga, saudara ya. Sayyidina Umar itu nggak beda sama Hitler, saudara. Saya senang sekali waktu dia dengar itu, saya tertawa lagi berak sampai ini semua, saudara ya. Sampai lancar beraknya, saudara, sampai terpinggal-pinggal ya. Waduh. Berak-berak terpinggal-pinggal. lagi dengar itu katanya Sayyidina Umar ini nggak beda sama Hitler, katanya si Buya Sakur. Saya ketawa, saudara ya. Nah, ini baru ada ini orang Islam yang ngaku ini. Iya kan, sama kan menggenosida orang Yahudi kan. Kita hari ini temanya kita adalah ini ya, Gibran, Buya Sakur, dan Panji Gumilang, saudara. Waduh, kalau orang Islam semuanya kayak Buya Sakur ya, saudara ya. Wah, nggak ada yang mau nggak akan ada yang murtad dari Islam, saudara. Saya enggak, saudara. Kalau semua orang Islam kayak Buya Sakur, kayak siapa itu Panji Gumilang, kayak Gibran, nggak akan ada yang murtad dari Islam, saudara. Tapi karena berkat ada orang-orang Islam yang compong-compong ini, maka banyak sekali orang Kristen, saudara ya, banyak yang karena mereka mulai menyadari agama kok compong menengene, saudara ya. Agama kok compong, gitu, saudara ya. Makanya mereka mulai menyadari ya kecompongan agamanya. Makin lama mereka makin menyadari. Makanya sebetulnya pelarangan ibadah itu ya membuat banyak ya, makanya kan Nabi ke-26 kan bernubuat nanti Indonesia akan dipanen ya, Indonesia ini akan dipanen itu dengan apa, saudara? Dengan berdarah. Justru ketika ada orang-orang Islam yang compong-compong ini, maka Indonesia dipanen, saudara ya. Karena ada orang-orang yang compong ini, saudara, berkat orang-orang Islam yang compong-compong ini. Tapi apakah mungkin orang Islam itu seperti Buya Sakur, Gibran, atau Panji Gumilang, saudara? Lawang mereka bukan Islam kok, saudara. Jawabannya adalah ya tidak mungkin, saudara ya. Begitu mereka jadi kayak Buya Sakur, sebelum mereka jadi kayak Buya Sakur, mereka sudah pergi dari Islam dulu, saudara. Kayak Gus Dur itu ya, saudara ya. Tapi omong-omong, Buya Sakur ini katanya orang Muhammadiyah, saudara ya. Saya cukup kaget loh kalau Buya Sakur itu benar-benar orang Muhammadiyah. Ternyata bukan orang NU loh, saudara. Coba tolong dicek. Ada yang bisa ngecek, Pak Santi Amar atau siapa? Ada yang bisa ngecek nggak Buya Sakur ini orang NU atau Muhammadiyah? Saya nggak begitu jelas tahu, Pak Pastor. Kayak Buya Syafi'i kan juga kan? Ya, Marif. Tapi kan namanya Marif juga Buya ya. Kalau Buya kan, kalau ini kan Gus, kalau orang NU kan. Ya. Namanya Buya. Kemungkinan Muhammadiyah, saudara ya. Wah, ini justru kejutan, saudara. Kejutan ini. Waduh, mumet dah. Mumet nggak? Mumet mana? Orang NU yang ngaku-ngaku moderat, nggak taunya malah yang berpikiran moderat justru Buya, saudara ya, sampai dilaporin segala macam sama orang-orang NU kan, dilaporin polisi kan. Bingung, saudara. Artinya, nah itu tadi ya, betapa NU ini kan kurang ajar, saudara. Anda selama ini ditipu sama orang-orang NU kan, hanya Nabi ke-26
yang menyatakan kebenaran. Wah, punya saya bisa tolong punya saya di spotlight up dulu enggak punya saya sampai saya selesai bicara Pak Kuang atau bukan yang pakai komputer siapa? Bisa tolong di spotlight dulu nggak biar ganteng dulu nih, biar tampil ganteng. Cie. Nah, saudara, ini cukup mengejutkan, saudara ya, cukup mengejutkan. Ternyata Buya Sakur ini orang Muhammadiyah yang selama ini banyak orang menuduh Muhammadiyah ini sadis dan segala macam ya. Tapi sebenarnya mereka sama saja, saudara. Kemudian Buya Sakur dilaporkan polisi, lalu Buya Sakurnya balik ngancam. Ya sudah, nanti semua orang yang berkata Muhammad ini buta huruf, saya laporkan balik. Tambah edan, saudara. Buya Sakurnya malah bilang begitu. Siapa saja yang berkata bahwa Muhammad buta huruf, sama dia akan dilaporkan ke polisi juga, saudara ya. Terus ya dengan statement kontroversialnya ya karena itulah kejujuran ya, saudara ya. Jadi begini, saudara, Daud berzina. Itu Alkitab nggak nutup-nutupin, saudara. Ya, orang Kristen juga nggak nutup-nutupin. Daud dihukum oleh Tuhan. Ya, dalam narasinya kan Daud dihukum oleh Tuhan. Terus siapa lagi, saudara? Salomo yang bikin orang Israel jadi murtad. Lalu siapa lagi, saudara? Nuh, ya kan? Bahkan dalam tradisi rabbinik, anaknya Nuh itu nidurin istrinya Nuh, saudara ya, incest ya, saudara. Nggak ditutupin bahwa ada kebejatan di sana yang itu Tuhan murka karena itu, saudara. Dalam narasi ya, bukan Tuhan murka gimana ya, tapi narasinya kan Tuhan murka, marah. Tuhan tidak menyukai dan dalam segala kelemahan manusia. Nggak seperti Islam ya, kesalahan ditutup-tutupin, dibohong-bohongin sehingga orang nggak ngerti. Kemarin Buya Sakur ngomong ya bahwa Sayyidina Umar itu nggak beda sama Hitler, saudara. Saya senang sekali waktu dia dengar itu, saya tertawa lagi berak sampai ini semua, saudara ya. Sampai lancar beraknya, saudara, sampai terpinggal-pinggal ya. Waduh. Terperak-perak, terpinggal-pinggal. Lagi denger itu katanya Sayyidina Umar ini nggak beda sama Hitler, katanya si Buya Sakur. Saya ketawa, saudara ya. Nah, ini baru ada ini orang Islam yang ngaku ini. Iya kan, sama kan menggenosida orang Yahudi kan. Umar ini kan menggenosida orang Yahudi yang di Medina ini kan, si Umar yang pelakunya nih, saudara ya. Nah, itu namanya orang jujur itu, saudara ya. Itu orang jujur. Nah, masalahnya berani nggak orang Islam jujur begitu? Wah, bablas, saudara. Tapi ya sebetulnya Anda tidak perlu meninggalkan budaya kultur. Itu kan namanya budaya dan kultur ya. Tapi dari asalnya sudah salah ya. Karena sebenarnya Nusantara sendiri budaya dan kulturnya bukan kultur Arab, saudara. Ketika Arab dibawa ke Nusantara, hancur ini negara. Hancur, saudara, Nusantara. Orang Cina berusaha menguasai Nusantara, tidak bisa-bisa, saudara ya. Padahal Cina itu 10 kalinya Belanda. Waktu itu ya, Mongolia lebih tepatnya Mongolia. Waktu itu mereka sudah punya mesiu, saudara. Itu kan mesiu kan pertama ditemukan di Mongolia ya. Orang Mongolia yang pertama kali menggunakan mesiu, saudara, perang. Eropa ini baru terakhir kalau nggak salah Marco Polo yang bawa, kalau nggak salah, tolong nanti dikoreksi ya. Saya ini soalnya kemudian orang Belanda datang, saudara ya. Zamannya orang Belanda, Nusantara ini sudah diislamkan, saudara. Wah, orang Eropa senang banget, saudara. Ya kan? Kenapa? Wah, pasti tolol. Pasti tolol. Pemikirannya kan cuma satu, pasti tolol. Umat, saudara. Saya juga pikir begitu ya, waktu saya ngobrol-ngobrol ya sama ini. Kok nggak boleh belok kanan? Sebentar ya, ini tulisannya Doorgaan Rij Verkeer Gestremden. Oh iya, boleh. Tapi sana juga Doorgaan Rij Verkeer Gestremden. Bestemming verkeer. Uitgezonderd bouwverkeer, nggak boleh loh.
Nggak boleh, kita sudah benar tadi ke arah sana. Gimana? Kita mesti betul balik. Iya. Kita cuma mau karena sedikit dipotong di sini. Oke, sebentar, balik lagi saudara ya. Ini soalnya ada pengalian jalan. Nggak apa-apa, kita lewat Defender. Ya, balik lagi saudara ya. Ini penting sekali ya. Saudara dengarkan yang saya ngomong ya. Ini penting sekali saudara ya. Ini penting sekali. Banyak orang-orang Islam berpikir ya bahwa Indonesia ini dimerdekakan dengan Allahu Akbar. Salah saudara. Indonesia itu justru dijajah dan terpuruk gara-gara Allahu Akbar. Serius saudara ya. Sejak Nusantara menganut Islam, maka sejak saat itu tidak bisa dipersatukan lagi. Nusantara tidak dipersatukan lagi. Ya. Hampir 400 tahun saudara. Ya kan dari zaman kerajaan itu pecah kan Majapahit itu sampai dengan zamannya zaman perang kemerdekaan ya sampai tahun 45 baru oleh seorang yang namanya Soekarno, saudara. Tapi ingat, Soekarno waktu itu menggunakan banyak sekali cara untuk bisa mempersatukan Indonesia. Apakah betul Soekarno yang mempersatukan, saudara? Nah, itu kan pertanyaan itu kan sebuah paradoks. Ya orang berkata Soekarno yang mempersatukan, bukan, saudara. Siapa yang mempersatukan Nusantara, saudara? Belanda, saudara. Belanda lah yang menghimpun satu-satu. Belanda lah yang membuat Nusantara bisa bersatu dengan semuanya menjadi koloni Belanda, imperialisme Belanda, menjadi koloni Belanda yang disebut dengan nama Hindia Belanda. Itulah yang pertama kali Islam bersatu, saudara. Anda mau terima, mau enggak, itu kenyataan. Ya. Itu faktanya, saya bolak-balik ngomong, itu fakta. Anda mau terima mau enggak, itu seperti itu. Berkat namanya Hindia Belanda, namanya Hindia Belanda dari Papua sampai ke Aceh, saudara. Belum pernah ada kejadian begitu sejak Majapahit, saudara. Sejak Majapahit runtuh, baru Belanda yang bisa menyatukan dari Hindia Belanda, dari Papua sampai ke Aceh di bawah koloni Hindia Belanda. Baru koloni itu jadi Indonesia hari ini. Nama Indonesia saja dari Jerman, saudara. Saudara tahu siapa yang kasih nama Indonesia? Orang Jerman, saudara ya. Orang Jerman yang kasih nama Indonesia. Indonesia itu bukan nama asli Indonesia, ya. Itu orang Jerman yang kasih ya. Saya lupa namanya ya. Nanti saya cari nanti. Tapi dulu pernah kita bahas. Anda boleh percaya, boleh enggak? Itu fakta, saudara ya. Anda boleh percaya, boleh tidak. Pokoknya di gerombolan Nabi ke-26 ini selalu banyak kejutan. Tapi yang saya ngomong itu semua fakta ya, saudara ya. Anda kalau bisa bantah saya kasih 1 miliar, saudara. Wah, selalu ya. Anda bisa bantah saya kasih 1 miliar. Mana? Enggak, kita bilang begini. Kita nggak pakai itu.